Hari ini, kita akan mendengar sebuah renungan dari Pastor Debbie Bashir. Siapkan hatimu, mari kita mulai. Makanya Alkitab bilang, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Siapa yang bisa membangun iman kita? Kita dengan Tuhan. Bahkan pendeta juga gak bisa suruh-suruh kita kalau kita memang tidak mau membangunnya dengan Tuhan. Rahab bilang, kami telah mendengar bahwa Tuhan, Tuhanmu yang luar biasa itu telah membuka jalan, mengeringkan sungai. Ayat 11, ketika kami mendengar itu. Pernah gak sih kalian berada di satu titik dalam hidup di mana semuanya terasa stagnan, jalan di tempat, atau bahkan makin berantakan? Sudah berdoa, sudah berusaha berbuat baik, tapi masalah bukannya selesai, malah makin menumpuk. Di momen-momen seperti itu, pikiran kita seringkali berbisik, apakah Tuhan masih peduli? Kenapa masalah ini nggak diangkat-angkat? Jujur, perasaan seperti itu sangat manusiawi. Nah, di video kali ini, saya ingin mengajak kalian membedah sebuah pesan yang sangat menyentuh dan relatable dari pesan firman yang dibawakan oleh Pastor Debbie Bashir dalam ibadah wanita GBI WTC Serpong. Tujuan saya membuat video ini bukan sekadar untuk menceritakan ulang sebuah khotbah, melainkan untuk mengajak kita belajar bersama tentang satu hal mendasar yang seringkali bikin kita goyah, iman yang berani mengambil resiko, cara menjaga pikiran dari kebisingan dunia, dan bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh ketika realitas di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Video ini dikemas khusus buat kamu yang mungkin hari ini sedang merasa lelah secara mental, bingung melangkah, atau sedang mempertanyakan arah hidup. Jadi, siapkan minuman favoritmu, duduk yang nyaman, dan mari kita bahas bersama-sama sampai tuntas. Iya, ibu-ibu, puji Tuhan ya, kita masih bertemu di tahun 2026 ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi, ya mau hidup ini ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap mau beriman percaya pada Tuhan, amin. Dan hari ini saya pengen kita semua belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab, ya seorang wanita pelacur, ya, yang namanya tercatat sebagai saksi dan tokoh iman, ya pelacur loh ya. Dan dia itu tercatat tapi namanya sebagai tokoh iman, ya. Tuhan itu nggak pernah lihat masa lalu orang, ya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, walaupun memang manusia itu selalu melihat masa lalu, iya Pak ya, tapi Tuhan nggak melihat masa lalu orang. Makanya di dalam Alkitab kalau saudara lihat kitab Ibrani 11:31 dan Yakobus 2:25, kalau di Ibrani 11 ayat 31 dikatakan ini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, tetap tercatat sundalnya sih. Ya itu tanda bahwa memang ya masa lalu itu nggak mungkin hilang, tapi Tuhan sanggup mengubah. Yakobus 2:25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Ya, jadi perempuan sundal itu dan pelacur itu. Tapi namanya tercatat sebagai saksi iman, ya, tokoh iman. Nggak peduli masa lalu kita hari ini, tapi apakah kita ini imannya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, itu yang penting. Kenapa Rahab itu namanya tercatat? Ya saya tertarik dan saya pengen kita semua belajar, karena saya juga diberkati dengan ya kisah ini. Mari kita buka bersama Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua, pengintai-pengintai di Yeriko, saudara. Ya, kisah ini berawal dari ketika bangsa Israel ya dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kota pertama yang diduduki itu adalah kota BSD, Tangerang. Ya. Yeriko, ya. Dikatakan ayat yang pertama, Yosua 2. Pengintai-pengintai di Yeriko, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab.
lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ya, ada mata-mata yang tahu. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, ya, bawa keluar cepat orang-orang yang datang ke rumahmu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4. Tapi perempuan itu apa? Telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika apa? Pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. Tapi perempuan itu telah menyuruh kedua naik ke soto rumah dan yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan dan ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang telah kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab ialah yang di langit, ya, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih kami, dan sampai di situ saja, saudara. Ketika Musa mati, perjalanan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah Kanaan digantikan oleh Yosua, ya. Dan ketika Yosua pertama kali memasuki negeri yang di depan mereka itu adalah Yeriko, saudara. Makanya Bapak Ibu kalau ada duit, jangan dulu jalan-jalan ke Eropa, ke Israel dulu, amin. Ikut Bapak dan Ibu Gembala, ya. Ke Israel, kenapa? Karena di sana kita tahu sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, ya. Dikatakan di sana Yosua mengirim pengintai, ya, dan dikatakan dua orang itu akhirnya masuk ke rumah Rahab, seorang perempuan sundal. Kenapa namanya tercatat? Saudara, bagi Rahab untuk menyembunyikan dua orang mata-mata Israel beresiko enggak? Sangat beresiko. Karena pada waktu itu orang Yeriko sudah tahu bahwa Israel ini sudah di depan mata, akan merebut, ya, negeri yang mereka punya sesuai dengan janji bahwa itu memang tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu kedua orang ini berkata, ya, bahwa kami masuk, dan Rahab membiarkan mereka masuk. Memang iman itu mengandung jadi kalau saudara nggak mau ambil resiko untuk beriman, ya jangan Iya Pak, ya. Orang Kristen itu maunya mengalami mujizat tapi nggak mau ambil, ya, bertobat. Ya, memang beresiko iman itu.
Waktu saya disuruh pilih Yesus atau keluarga, ya memilih Yesus itu berarti resiko. Saya diusir dari keluarga, bagaimana masa depan saya? Iya kalau baik, nanti kalau saya terluntang-lantung kelaparan apa, ya saya kan belum lihat yang di depan mata. Kenapa kita beriman? Karena memang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan Tuhan memang gak pernah kasih tahu. Dia cuma kasih firman, beriman, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan gak pernah kasih tahu sama Yusuf, nanti kamu tak kasih mimpi. Ketika kamu mimpi, nanti gak apa-apa, kamu akan dibuang sama keluargamu. Tapi gak apa-apa, santai aja. Nanti dibuang, kamu akan sampai ke Mesir. Di Mesir nanti kamu akan ketemu sama Potifar. Nanti kamu diterima di rumah Potifar. Tuhan gak cerita begitu toh? Nanti kamu di rumah Potifar gak apa-apa, akan difitnah sama istrinya Potifar. Nanti kamu akan dipenjara Yusuf, tapi tenang. Tenang, kamu jangan takut. Itu bagian dari rencanaku Yusuf. Tuhan ngomong begitu enggak? Nanti kamu di penjara, itu caraku supaya kamu bisa ketemu Raja Fir'aun. Kalau kita semua tahu ceritanya begitu, enak apa enak? Tapi karena belum tahu, maka memang harus meraba-raba tuh. Ada risiko kan? Ketika Daud mau dilantik jadi raja, Tuhan juga kan gak ngomong sama Daud, tenang aja nanti kamu akan dibunuh dulu sama Saul, kamu akan dikejar-kejar. Tapi tenang Daud, aku itu pokoknya pegang kendali, kamu gak bakalan mati. Tuhan ngomong gak sama Daud? Bagian Daud hanya percaya pada firman Tuhan, beriman. Dan iman itu memang punya bilang kanan kirimu, ada resiko lo beriman. Tanya lagi, kamu siap nggak tanggung resikonya? Ya, nggak gampang saudara. Karena sesuatu di depan kita ini belum terlihat, amin. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar ke dalam penggorengan yang menyala-nyala, mereka bilang apa? Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan tinggalkan iman kami. Berisiko enggak? Waduh, di depan ini penggorengan yang panas loh. Mati enggak? Mati. Nah kita ini kadang-kadang belum sampai di situ iman kita. Ya, tapi kalau di gereja kan nyanyi semua ya. Imanku berkata apa? Tuhanku apa? Sampai di rumah? Tetap hebat enggak? Insya Allah. Ya baru ngalami masalah sedikit, baru lihat suami yang gak berubah, baru lihat tetangga yang begini-begini, udah luntur imannya. Ya, udah gak percaya lagi sama Tuhan, udah aduh iya gak sih, udah marah-marah, emosi. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini udah gak ada yang marah-marah sih. Insya Allah lagi nih. Ya, beriman itu sama Tuhan tuh enggak gampang. Dan siap menanggung semua resiko. Ya, makanya tadi nyanyinya lagunya benar itu. Walaupun gunung itu ini insya Allah juga nih. Ya, harusnya lagunya orang Kristen bukan gitu. Walaupun gunung itu tak meletus. Ya, kita kalau nggak meletus sih Tuhan aman sih. Ya, kalau meletus aja jangan deh. Saudara, untuk beriman sama Tuhan itu memang ada resikonya. Tapi disitulah iman kita diuji, amin. Rahab tahu kalau disembunyikan dua orang ini, maka nyawa loh taruhannya. Ini musuh bangsa, mata-mata dari negeri Israel dikirim datang. Tapi ternyata apa yang membuat dia kuat, dia percaya dan dia mau menanggung semua resiko? Ternyata kita lihat di sana. Ayat ini berkata, Saudara, kenapa Rahab melakukan semua itu? Ayat yang ke-9, ya. Aku tahu bahwa Tuhan
telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ternyata Rahab sudah tahu dengan mata iman. Dia percaya bahwa negeri mereka itu memang akan diserahkan Tuhan kepada Israel. Mari saudara, apakah kita ini punya pandangan ke depan melihat rencana Tuhan? Dan itu hanya bisa terjadi ketika memang kita melihat dengan mata iman. Kenapa Rahab percaya? Karena dia bilang ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kami apa? Mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kenapa Rahab punya iman, percaya bahwa Tuhan menyerahkan negeri itu? Dikatakan karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan drama box, ya, akan firman. Makanya hari-hari ini banyak dengar firman, ya, banyak baca firman. Jangan dengar gosip tetangga, ya, jangan dengar kalau ada orang datang, itu mertuamu, langsung suruh tutup mulutnya, amin. Karena perkataan yang negatif itu bisa merusak iman kita loh. Amin saudara. Dengar yang baik-baik aja, dengar yang enak-enak saja. Karena gak semua orang itu membawa kabar iman kepada kita. Hati-hati dalam berteman saudara. Ya, siapa itu? Pasti kalau saya suruh maju ada kesaksian itu. Tentang apa? Tentang temennya itu. Yang tadinya dipikir pendengar ternyata penyebar. Makanya jangan suka curhat sama temen, amin. Ya, curhat terbaik itu sama suami. Boro-boro bocor, didengar aja kagak. Iya Pak, iya. Iya toh, saya juga sering begitu saudara, kalau curhat sama suami, begitu saya. Kamu tahu nggak? Oh iya gini. Habis itu saya tanya, tadi saya cerita apa? Apa ya? Bagus. Curhat itu sama suami, karena nggak mungkin bocor. Sebab didengar saja tidak. Ya nggak apa-apa. Berarti suami kita semua sama. Ya, nggak ada tuh suami kita mau curhat apa sayang apa. Nah, itu pasti setengah cucok meong itu suami begitu itu, suami tulang lunak. Kalau suami yang normal pasti dia cerita aja, ya cerita dia sambil apa gitu. Habis itu kita tanya, saya tadi aku cerita apa? Apa ya? bagus ya. Yang penting kan kita sudah curhat toh. Jangan curhat ke temenmu. Ya, jangan curhat sama orang lain, ya, karena belum tentu dia itu pendengar, bisa menjadi penyebar. Ya, saya selalu ulang-ulang itu, karena banyak perpecahan terjadi itu gara-gara ya begitu itu. Ya, saudara baru ngomong gini, aku mau curhat dong. Ya, aku tuh cuma curhat sama kamu loh, karena kamu tuh bestiku. Ya, dibalas, iya say, silakan say, ya. Curhat. Ya. Baru kau tutup teleponmu, dia sudah WA bestinya juga. Mau denger nggak? Apa? Tapi cuma kamu loh yang saya ceritain. Kenapa? Karena cuma kamu bestiku. Ya itu. Ya kau ceritanya ubi sampai sana kolak toh. Sudah ditambahi gula, santan, garam, udah komplit bumbunya. Kalau mau curhat sama Tuhan saja. Datang masuk kamar, tutup pintu, curhat, amin. Curhat tuh, ya. Bahkan sama pendeta nggak usah lah, tambah-tambahin kerjaan pendeta kau. Toh juga pendeta nggak bisa buat apa-apa kok. Ya saya dicurhatin gitu, saya cuma bilang berdoa bu. Ya, emang iya toh. Masa saya bilang tatap mata saya? Kan enggak toh. Emang pendeta sakti. Ya.
Nggak usah nambah-nambah beban pendeta sudah. Ya pendeta itu cuma cukup hari Minggu khotbah. Dia persiapan khotbah juga udah stres. Saudara datang mau curhat-curhat, nggak usah curhat. Orang Kristen tuh kebanyakan curhat karena kenapa? Orang yang kebanyakan curhat tuh jarang baca Alkitab. Saya sudah tahu itu rahasianya. Kenapa kau curhat? Karena kau nggak tahu firman Tuhan. Kalau kau tahu firman Tuhan, nggak perlu kau curhat. Oh ada ini ternyata Alkitab bilang, ya ada semua di Alkitab. Ya, tapi bagaimana caranya? Memang membaca saja aku sulit. Nah, waktu berjam-jam kau pakai untuk nonton drama Cina, drama Korea itu yang nggak menentu. Ya, sehingga kau tiap lihat tukang parkir siapa tahu nih si EO yang menyamar. Iya kan ibu-ibu? Sampai sekarang banyak ibu-ibu bilang saya sampai hari ini masih menunggu Bu apa suamiku ngaku kalau dia CEO. Pret. Nggak usah mimpi ya, bangun. Nggak usah ditonton lah itu drama-drama begitu, ceritanya sama semua ya nggak? Ya. Sekarang bukan ibu-ibu aja loh, ya bapak-bapak itu ada bapak begini terus ya. Saya bawa grup itu begini bapak-bapak itu di bus. Saya pikir bapak ini pasti orang penting lagi meeting, Zoom ini. Saya lihat dari belakang, katakan padaku. Ya Allah. Lagi nonton drama bos. Bahaya ini bukan cuma ibu-ibu sekarang sudah beralih nih ke bapak-bapak. Ya, mari saudara. Kita nih banyak membaca firman karena iman timbul dari pendengaran. Kenapa Rahab menanggung semua resiko bahkan nyawanya dipertaruhkan? Karena dia berkata sebab kami mendengar bahwa Allahmu yang luar biasa, Tuhanmu yang dahsyat itu menyertai engkau. Dia membelah laut di depanmu, bahkan menaklukkan raja orang Amori. Dengar tentang perbuatan Tuhan yang hebat, dengar tentang kesaksian bagaimana Tuhan dahsyat, supaya imanmu timbul. Makin banyak firman yang kau baca, makin banyak khotbah yang kau dengar, itu imanmu timbul. Siapa yang dengar khotbah saya tiap hari? Ya, di dapur, di sumur, di kasur, pokoknya dengar khotbahnya Bu Devi terus. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Ya, sampai kemarin saya tuh Natal di Jayapura, Natal Polda Papua, saudara. Bapak Kapoldanya bilang gini, Ibu Debbie itu, ibu punya suara. Di mobil, di rumah, di kamar, mau tidur. Terus istri saya itu sekarang kalau mau negur saya, Bu, enak dia puterin khotbah ibu terus ngomong, dengar itu. Saya bilang sama istrinya, Bu, gaji bagi 2 loh. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, ya. Kata istrinya gini, sekarang Bu saya biar pergi kunjungan kemana-mana, Bapak tuh di rumah pokoknya nonton Bu Debbie terus. Ya. Cuma dengan cara itu sih Bu kita ini bisa menjaga hidup kita hari-hari ini. Dengerin firman Tuhan, amin. Karena kita saudara kalau mau harap, apalagi hari-hari ini kita lihat baca berita, beritanya mau kiamat, beritanya ini, mau perang, beritanya itu, benar nggak? Sering kali pendengaran tuh membuat iman kita lumpuh. Saya ingat waktu kita bawa grup ke Israel saudara, ada 4 orang kayaknya bapak-bapak umur 80 tahun. 75, 78, 80. Mereka udah gak bisa dengar. Begitu masuk di hotel di depan danau Tiberias, Galilea. Orangnya tanya saya, ya TL saya di Israel, Bu kita yakin mau nginep di hotel ini? Iya yakin, kenapa? Ini hotel baru buka minggu ini soalnya, kenapa? Lalu tutup, soalnya ada bom jatuh di sebelah hotel. Ya, tapi sudah buka sih sekarang, ya kalau sudah buka sudah aman lah. Ya begitu sih Bu, ya semoga nggak lagi-lagi. Nggak apa-apa lah saya bilang, pokoknya kita suka itu karena depannya Danau Galilea. Ya Ibu yakin ya yakin, saya percaya kalau belum waktunya mati nggak mati. Amin. Kalau sudah waktunya kita juga mau kemana juga yuk mati toh. Itu iman namanya. Memang beresiko. Begitu masuk di hotel, langsung di briefing semua sama manajer hotel sama TL saya. Bapak Ibu, kalau dengar bunyi alarm, langsung dalam waktu 1 menit lari ke
bawah tanah, ya ada bunker di situ. Harus sampai di bunker, jangan lewat lift, lewat tangga darurat. Lalu waktu kita sudah berjalan ke kamar bawa koper, suami saya bilang, itu opa-opa tadi mereka enggak dengar loh itu pengumumannya. Gimana ya saya bilang sama suami saya, malah bagus. Orang nggak dengar itu aman hidupnya. Nggak dengar yang bahaya-bahaya toh. Kata suami saya, jadi nggak usah dikasih tahu, nggak usah. Besok pagi jam 7 saya lagi mandi di kamar mandi, alarm bunyi. Wih, 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 wih. Suami saya sudah mandi, dia teriak, alarm, saya dengar. Terus kata suami saya, terus gimana ini, lari atau tidak? Saya sekalian menguji cinta suami saya. Saya bilang saya tidak mungkin lari, saya lagi di kamar mandi. Kalau kamu mau lari silakan lari. Dalam hati saya kalau saya keluar dia lari pulang Indonesia talak 3. Berarti kau cari aman bagi dirimu sendiri. Itu namanya sehidup semati, satu hidup satu mati. Saya keluar, suami saya ternyata enggak lari. Saya bilang, kok kamu enggak lari? Ya enggak lah, orang kamu enggak lari, masa saya lari? Puji Tuhan. Ternyata teruji. Dia lebih takut saya daripada takut bom. Jangan tanya rahasianya apa begitu Bu. Banyak berdoa. Punya iman yang luar biasa. Dan yang terakhir layani suami. Amin. Jangan cuma amin-amin toh. Ya, layani suami, mau makan apa atur makannya, kasih dia masak apa harus dilayani. Amin. Lalu keluarlah saya langsung ambil HP, saya telepon TL saya. Bro, kamu di mana? Di bunker. Ih, kamu lari? Kenapa kamu lari? Saya pikir kamu sudah biasa sama bom. Abu nih, gini Abu nih, bukan. Tadi tuh saya lihat di Google, ini bukan alarm bom. Lah terus alarm gempa bumi. Nah terus kami di Israel tidak pernah gempa bumi. Kalau bom saya nggak lari. Saya bilang puji Tuhan ya, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Jadi saya nggak lari, itu benar. Sudah selesai akhirnya ya, saya selesai mandi, kita turun ke restoran. Waktu kita turun orang kan masih di bunker, semua masih mau naik. Itu opa-opa lagi ngopi di restoran. Saya ketawa, saya bilang sama suami saya, apa saya bilang benar toh? Lihat mereka lagi ngopi dan enak duduk-duduk main HP di situ. Coba kita tanya. Suami saya datang, "Opa." "Ya, Pak Pendeta Shalom." "Opa tadi dengar?" "Hah?" Ya toh? "Tadi Opa dengar alarm bunyi?" "Enggak." Ya toh? Puji Tuhan, aman toh? Daripada saudara yang udah lari-lari lewat tangga darurat, saya bilang dalam waktu 1 menit sampai di bunker, kepleset, geger otak, mati malah. Mereka aman. Ya, seringkali kita nggak dengar berita-berita, nggak dengar hal-hal yang negatif, itu justru membawa aman bagi diri kita. Ya, saya tuh waktu scroll saudara Instagram, kan muncul tuh ya, mau kiamat, ini perang dunia, apa-apa. Akhirnya saya bilang sama suami saya nggak mau dengar itu lagi, saya mau dengar firman Tuhan aja, males juga. Ya kita akhirnya hidupnya jadi ketakutan. Yesus bilang, di akhir zaman kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan akan banyak orang mati karena ketakutan. Ya, jadi jangan dengar yang menakutkan. Ya, kayak bapak-bapak itu tuli. Saya bilang sama suami saya, kenapa mereka umur panjang? Karena tuli, Tuhan panggil dia nggak dengar juga. Bertobat ya. Enggak, bukan itu ya. Tapi nggak dengar. Ya mantunya datang curhat, dia iya tuh aja, tapi dia nggak dengar. Makanya umur panjang dia. Coba kalau dengar mantu curhat, anak curhat, stres nggak? Saya itu pernah loh duduk di depan dua ibu-ibu, dua-dua tuli nih saudara. Saya mendengar mereka cerita dan saya tertawa terbahak-bahak. Tapi nyambung berjam-jam mereka.
Waktu saya tuh kan tahu ini orang dua kan tuli ya. Tapi kok mereka duduk berjam-jam ngobrol, ketawa-ketawa, saya dengerin, saya duduk. Yang satu ngomong ini, iya memang kita kalau sudah tua-tua gini cuma disuruh urus cucu, apalagi kita. Yang satu ngomong, sekarang 25.000 1 kilo bawang itu. Tapi nyambung sudah. Terus kalau satu ketawa, dua-dua ketawa. Hebat loh, ajaib itu. Ya. Jadi ya sudah lah, pokoknya dia ngomong aja gitu. Ya, orang kalau tua-tua kan yang penting ngomong ya, terlampiaskan omongannya kan. Saudara, seringkali ayo pilih apa yang akan mau dengar hari ini, amin. Putuskan, kita hanya mau dengar firman Tuhan saja. Jangan dengar hal-hal yang melemahkan iman. Ya kalaupun ada orang datang, hei kamu diceritain tahu nggak sama iparmu, cerita jelek atau bagus? Jelek, nggak usah, saya nggak mau dengar. Nggak usah kepo, amin. Jadi ibu-ibu tuh kadang nggak usah kepo, malah cari tahu dia ngomong apa. Yuk ngopi yuk, kamu cerita ya, pret. Ya, nggak usah kepo. Ya, aja ngopi. Iya, soalnya panjang yang dia cerita. Kalau ditelepon nggak asik. Sambil ngopi aja. Enggak lah, saya nggak punya waktu untuk dengar yang begitu. Amin. Itu kan mulut-mulut dia. Suka-sukanya dia ngomong. Kita nggak bisa paksa semua orang senang sama kita, saudara. Ya, dia mau senang, mau kagak, apalagi saya begini, saya paling nggak peduli. Lu senang, monggo, kagak, ya silakan. Benar nggak? Yang penting kita hidup di hadapan Tuhan benar. Yang penting hati kita benar. Jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian. Maka biar orang melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, jangan benci, tetapi juga jangan terlalu apa-apa tuh didengar. Banyak orang itu, saudara, akhirnya nggak bisa tidur, sakit jiwa. Kenapa? Karena kau mau dengar semua. Ya, padahal kau tidak bisa mempertanggungjawabkan mulut orang kan. Belum tentu kan mulut orang itu benar. Ya, suaranya ipar kau dengar, padahal ipar adalah maut. Ya, suara ini kau dengar, suara itu kau dengar. Bagian kita hari ini tuh hanya menjaga hati. Kita ini sudah menghindari yang begitu aja, jaga hati ini susah loh. Benar nggak? Kita harus berperang sendiri kan. Saya itu setiap hari bangun Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada apa di hatiku ini yang nggak beres dalam nama Yesus. Kalau ada aku benci orang dalam nama Yesus. Saya berperang sendiri terus. Ya, jangan sampai saudara kita itu dibodohi orang sampai kita mendengar hal-hal yang negatif membuat iman kita kandas. Ya, jangan mau, ini hari-hari terakhir kita harus berjuang dengan iman. Dan iman itu gak ada hubungannya sama orang lain. Iman itu kita sendiri yang harus bangun, amin. Makanya Alkitab bilang, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Siapa yang bisa membangun iman kita? Kita dengan Tuhan. Bahkan pendeta juga gak bisa suruh-suruh kita kalau kita memang tidak mau membangunnya dengan Tuhan. Rahab bilang, kami telah mendengar bahwa Tuhan, ya Tuhanmu yang luar biasa itu telah membuka jalan, mengeringkan sungai. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Biar orang lain tahu bahwa Allah yang menyertai hidup kita itu Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Gak usah terlalu peduli dengan kanan kiri. Tuhan, aku pengen mendapat perkenanan Tuhan. Karena waktu kita dapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita. Ya, dan orang yang suka jelekin kita, orang yang suka iri sama kita, mulutnya akan bungkam, hati mereka menjadi tawar karena mereka melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa wow Tuhannya itu, betapa luar biasanya Tuhan, amin. Itu cukup, saudara. Balas semua keburukan orang, balas semua kejahatan orang sama kita dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan di hidupmu. Itu cukup. Ya, duduk di kaki Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan ada sedikit pun apa celah di dalam hatiku. Tapi aku pengen mendapatkan perkenanan-Mu. Selidiki hatiku Tuhan, jangan ada kepahitan. Ada lagi ibu-ibu. Ibu berdoa ya, ibu tuh banyak bersyukur, ibu itu kejar iman, kejar perkenanan Tuhan. Saya gak mau Bu, enak aja saya itu berubah, suami saya gak berubah.
ini lagi ada mode-mode begini. Ya, enak suami saya dong, saya berubah, dia enggak. Kalau suami masuk neraka, ibu mau ikut masuk neraka. Jadi ibu memilih mencari perkenanan Tuhan atau mau ikut suami ke neraka. Kadang-kadang iman itu tidak bergantung pada keadaan. Biarkan kalau suamimu nggak mau berubah itu urusannya. Justru engkau berubah dulu, berdoa. Karena satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Jangan gantungkan imanmu pada orang lain. Suami saya nggak berubah, Bu, masa saya harus berubah? Enak di dia dong. Lah kau ini ikut Tuhan untuk menyenangkan suamimu atau untuk menyenangkan Tuhan? Engkau berubah itu untuk Tuhan atau untuk orang lain? Lakukanlah semua yang engkau lakukan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kau lakukan itu untuk suami, untuk manusia, kau akan kecewa. Tapi lakukan untuk Tuhan. Ya, kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Rahab melakukannya untuk Tuhan. Aku menolong kamu semata-mata karena aku tahu Tuhanmu itu hebat. Tuhanmu itu telah menyertai kamu. Tuhan yang dahsyat mengeringkan laut, mengeringkan sungai. Ya saudara, ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita tuh gak gampang kecewa. Amin. Mau suami ngapain, mau suami gini. Ada ibu-ibu saudara, udah 70 mau cerai sama suaminya. Saya bilang, ibu kenapa mau cerai? Suamiku itu cuek, ibu suami. Kenapa ibu bertahan sampai 70 tahun sekarang? Kenapa gak ada dulu-dulu cerai? Kalau mau cerai sekarang, sudah tua kau sayang. Bener gak? Ngapain juga mau cerai udah 70, mau sebentar lagi juga dipanggil Tuhan. Iya gak? Sekarang yang ibu butuhkan, tanggalkan egomu. Udah gak ngapa-ngapain juga kok. Ya memang suami itu makin tua makin aneh. Amin ibu-ibu. Karena kan kebalik toh. Menurut kode kedokteran kan. Laki-laki itu makin tua hormon laki-lakinya menurun. Yang naik hormon perempuannya. Perempuan makin tua hormon perempuannya turun, hormon laki-lakinya naik. Makanya wanita makin tua makin perkasa. Bapak-bapak makin tua makin feminim. Ini benar Bapak Ibu. Saya udah tanya sama orang-orang yang suaminya mulai tua, bener. Cerewet banget Bu. Ya apa dikit tuh komplain, apa dikit memang akan tertukar. Tuhan itu adil. Ya, makanya saya kalau ngomong ke bapak-bapak juga kau kalau muda jangan sombong kau. Nanti kau tua kau akan jadi feminim. Istrimu jadi perkasa. Makanya kalau makin tua itu bapak-bapak nanya istri kan, ya kalau jawab, ya udah sudah nenek. Lalu suaminya bilang, sekarang kok kamu galak? Ya, sekarang kok kamu kasar ya? Padahal memang itu sudah biologisnya begitu. Nah, saya ini lagi membayangkan suami saya ini orang Solo. Saya ini dari dulu sudah perkasa. Suami saya dari dulu sudah feminim. Kalau tua bagaimana ya? Enggak ya. Ketika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ya, itu yang paling penting. Hormon berubah silakan, tapi menjadi pelaku firman harus tetap. Tugas istri layani suami, amin. Ya, walaupun secerewet apapun layani saja. Bangun pagi urus sarapannya, urus makannya. Ada yang begitu di sini? Angkat tangan. Ambil sepeda di bawah. Yang tidak begitu, angkat kaki. Pulang saja kau bertobat. Iya, ayo ibu-ibu. Ya mau seperti apapun kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, maka kita menerima kemuliaan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu di atas segala-galanya. Ketika akhirnya Rahab mendapat perkenanan Tuhan, Alkitab berkata, apa yang menjadi bagian Rahab? Dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ya, bahkan orang-orang di sekeliling mereka diselamatkan. Dan Alkitab berkata, Rahab si pelacur itu dibenarkan karena perbuatan.
Iman tanpa perbuatan mati. Ya, mari kita sempurnakan iman kita dengan perbuatan kita di dalam ketaatan. Sebesar apapun resikonya, aku mau taat Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Inti pesan khotbah dari Pastor Debbie Bashir berpusat pada kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab, yaitu tentang kisah seorang wanita bernama Rahab dari kota Yeriko. Jika ditinjau dari latar belakangnya, Rahab bukanlah seorang tokoh yang ideal atau terpandang menurut standar masyarakat. Dia adalah seorang pelacur. Namun namanya justru mencatatkan sejarah luar biasa sebagai salah satu tokoh iman. Pesan ini menyoroti bahwa Tuhan tidak pernah memandang atau diikat oleh masa lalu seseorang. Manusia mungkin sering mengaitkan kita dengan kegagalan, kesalahan, atau latar belakang masa lalu kita. Tetapi Tuhan selalu melihat hati dan potensi iman yang ada di dalam diri kita. Dari kisah Rahab dan penyampaian khotbah ini, ada 3 poin besar yang disampaikan. Pertama, iman itu mengandung risiko. Ketika Rahab memutuskan untuk menyembunyikan 2 orang pengintai Israel di rumahnya, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kalau sampai ketahuan oleh Raja Yeriko, ancamannya adalah hukuman mati. Beriman bukan berarti hidup kita akan otomatis bebas dari masalah atau selalu mulus. Beriman berarti kita berani mengambil tindakan yang benar berdasarkan firman Tuhan, meskipun ada harga dan risiko yang harus kita bayar di depan mata. Kedua, iman timbul dari apa yang kita dengar. Rahab bisa memiliki keberanian dan iman yang begitu besar karena dia mendengarkan cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan mengeringkan Laut Teberau dan menolong bangsa Israel. Apa yang masuk ke dalam telinganya membentuk keyakinan di dalam hatinya. Khotbah ini menegaskan bahwa di zaman sekarang, kita sangat perlu menyaring apa yang kita dengar. Kalau hari-hari kita diisi oleh gosip, berita-berita yang menakutkan, atau ucapan-ucapan negatif dari lingkungan sekitar, maka iman kita akan perlahan lumpuh dan tergantikan oleh rasa cemas yang berlebihan. Ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Keberanian Rahab untuk mengambil keputusan berbuah manis. Bukan hanya nyawanya yang diselamatkan ketika kota Yeriko mengentuh, tetapi seluruh keluarganya juga ikut diselamatkan. Iman yang nyata adalah iman yang diwujudkan dalam ketaatan sehari-hari, bukan sekadar ucapan di bibir saat suasana hati sedang baik. Opini pribadi mengenai isi khotbah. Mendengar dan meresapi pesan ini, ada sebuah refleksi yang mendalam yang menyentuh hati saya. Menurut saya, khotbah ini disampaikan dengan pendekatan yang sangat membumi, komunikatif, dan jujur. Pastor Debbie tidak berusaha menjual janji-janji manis bahwa jadi orang beriman itu pasti hidupnya tanpa penderitaan. Sebaliknya, beliau secara jujur menyampaikan bahwa hidup beriman itu penuh tantangan. Satu hal yang paling membekas buat saya adalah bagaimana khotbah ini membedah sifat dasar manusia yang seringkali menginginkan hasil tanpa mau melewati proses. Kita sering berdoa meminta mukjizat, meminta gunung masalah kita dipindahkan. Tetapi kita enggan mengambil risiko untuk taat dan mengubah sikap kita sendiri. Saya sangat setuju dengan penekanan mengenai pentingnya menjaga apa yang kita konsumsi secara mental dan spiritual. Di era digital saat ini, setiap detik kita dibombardir oleh informasi, drama, berita buruk, komparasi hidup di media sosial, hingga perkataan destruktif dari orang lain. Tanpa kita sadari, filter mental kita jebol. Kita jadi gampang stres, gampang marah, dan kehilangan kedamaian internal. Khotbah ini menjadi pengingat yang sangat relevan bahwa kedamaian dan kekuatan iman itu harus dijaga dengan sengaja, salah satunya dengan berani membatasi asupan hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita. Sekarang, mari kita tarik pemahaman firman ini ke dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita menerapkan nilai-nilai dari khutbah ini di dunia nyata yang sering kali membingungkan? 1. Mempraktikkan diet informasi negatif. Penerapan paling konkret adalah menjaga telinga dan pikiran kita. Coba evaluasi, apa yang paling sering kamu dengarkan setiap hari? Apakah kamu lebih banyak menghabiskan waktu mendengar gosip teman kantor, scroll media sosial tanpa henti yang bikin kamu merasa krisis percaya diri, atau mendengarkan berita-berita heboh yang bikin cemas? Mulai hari ini, cobalah untuk melakukan diet informasi. Batasi konsumsi hal-hal yang mengurangi rasa syukurmu.
ganti asupan harianmu dengan hal-hal yang membangun. Mendengarkan musik yang menenangkan, menyimak khutbah atau podcast yang membangun mental, serta membaca bacaan yang memberi kedamaian. Ketika asupan pikiranmu sehat, respons emosionalmu terhadap masalah juga akan jauh lebih stabil. 2. Berani mengambil resiko ketaatan di tempat kerja dan komunitas. Beriman di kehidupan nyata berarti berani memegang prinsip kejujuran dan integritas, meskipun ada resikonya. Misalnya di tempat kerja, ketika ada kesempatan untuk berbuat curang demi keuntungan cepat dan semua orang melakukannya, kamu memilih untuk tetap jujur. Resikonya mungkin kamu dianggap aneh, ditinggalkan teman atau proses karirmu terlihat lebih lambat. Namun itulah bentuk nyata dari iman yang berani menanggung resiko. Percayalah bahwa kejujuran dan perkenanan Tuhan dalam jangka panjang jauh lebih berharga daripada kompromi sesaat. 3. Merespons konflik keluarga dengan perubahan diri sendiri. Di dalam hubungan rumah tangga, antar saudara atau dengan orang tua, seringkali kita menuntut orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Saya baru mau baik kalau suami saya berubah, atau saya mau ramah kalau tetangga saya nggak menyebalkan lagi. Penerapan dari pesan ini mengajar kita untuk tidak menggantungkan respons dan iman kita pada perilaku orang lain. Ubah fokusnya. Lakukan bagianmu untuk berbuat baik, melayani dan mengampuni bukan karena orang lain layak mendapatkannya, melainkan karena kamu ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kamu berubah menjadi lebih sabar dan penuh kasih, atmosfer di dalam rumah tanggamu perlahan-lahan akan berubah dengan sendirinya. 4. Tetap melangkah meskipun keadaan belum berubah. Ada kalanya kita sudah berdoa habis-habisan, tetapi keadaan di lapangan seolah tidak ada kemajuan. Disinilah penerapan iman yang sejati diuji. Tetaplah melakukan kewajibanmu dengan baik. Tetaplah bekerja dengan tekun, tetaplah mengasihi dan tetaplah bersyukur. Jangan biarkan sikap hatimu rusak hanya karena keadaan di luarmu belum sesuai dengan keinginanmu. Secara pribadi, pesan dari khutbah ini memberi saya sebuah perspektif baru yang sangat membebaskan. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah tentang penerimaan dan rasa percaya secara penuh. Selama ini kita seringkali mendefinisikan kemenangan atau keberhasilan iman hanya ketika masalah kita selesai, ketika sakit kita sembuh, atau ketika doa kita dijawab persis sesuai skenario yang kita buat. Namun melalui pesan ini, saya menyadari bahwa iman yang sejati justru teruji ketika keadaan tidak sesuai harapan, tetapi kita memilih untuk tetap percaya pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya belajar bahwa kita tidak bisa mengontrol jalan pikiran orang lain, kita tidak bisa mengontrol situasi ekonomi global, dan kita tidak bisa mengontrol keputusan orang-orang di sekitar kita. Namun ada satu hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita sendiri dan kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita. Kisah Rahab membuktikan bahwa tidak peduli seberapa buruk latar belakang kita, seberapa hancurnya masa lalu kita atau seberapa besarnya ancaman di depan mata, satu keputusan kecil untuk percaya dan taat bisa mengubah seluruh garis keturunan dan masa depan kita. Ini memberi saya harapan baru bahwa tidak ada situasi yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan ketika kita berani melangkah dengan iman. Nah, itu dia pembatasan dan refleksi mendalam dari khutbah yang sangat memberkati ini. Bagaimana dengan kamu? Poin mana yang paling menyentuh atau paling pas dengan situasi yang sedang kamu alami saat ini? Apakah kamu sedang belajar merelakan masa lalu, sedang berjuang menjaga pikiran dari hal negatif, atau sedang belajar jujur di tengah lingkungan yang kompromi? Coba tuliskan cerita atau pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita saling menguatkan dan berdiskusi dengan sehat di sana. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan sudut pandang yang baru dan menyegarkan, jangan ragu untuk klik tombol like dan share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan kata-kata penguatan hari ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan sampai jumpa di video berikutnya.